Halo rekan semua, sebagai seorang UX designer, tentu saja kita harus bisa memahami tentang pengguna dari produk yang kita kembangkan. Kita bisa menggunakan beberapa pemetaan untuk memahami pengguna. Di antaranya adalah empathy mapping, customer journey mapping, experience mapping, dan service blueprinting. Empathy maps adalah sebuah tool untuk mengenal target audience guna menyelaraskan strategi bisnis dan persepsi tim dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pengguna. Dalam desain yang berpusat pada pengguna, empathy maps paling baik digunakan sejak awal proses desain. Biasanya, empathy maps direpresentasikan menjadi 4 bagian, yaitu says, thinks, does, feels, dengan persona pengguna di bagian tengahnya. Bagian says berisi hal-hal yang disampaikan oleh user secara langsung selama proses riset. Isinya bisa berupa hal-hal yang bersifat positif, negatif, pertanyaan, dan pernyataan. Bagian things berisi hal-hal apa saja yang mungkin dipikirkan oleh pengguna. Apa yang menjadi masalah pengguna? Setelah memahami bagian ini, mungkin muncul pertanyaan, apakah mungkin di bagian says dan things memuat hal yang sama? Bagian things ini lebih fokus pada hal-hal yang pengguna pikirkan, tapi mereka tidak ingin mengatakannya. Coba pahami, kenapa mereka enggan untuk mengungkapkannya? Apakah mereka tidak yakin, kurang percaya diri, merasa ragu, atau takut untuk berbicara? Bagian feels berisi hal-hal emosional yang dirasakan oleh pengguna. Biasanya dituliskan dalam kata sifat dan ditambah dengan sedikit konteks pada emosi yang dirasakan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuat pengguna khawatir? Apa yang membuat pengguna merasa antusias? Apa yang pengguna rasakan selama riset berlangsung? Bagian das menunjukkan aksi-aksi yang dilakukan oleh pengguna selama proses riset. Apa yang dilakukan oleh user? Bagaimana cara user melakukannya? Empathy map akan lebih baik jika dibuat berdasarkan data real dari riset atau wawancara. Tapi jika waktu dan sumber daya yang kita miliki terbatas, empathy map dapat dibuat berdasarkan pengetahuan dan asumsi pribadi. Jangan lupa untuk meminta feedback dari tim atau stakeholder. Di video berikutnya, kita akan belajar tentang cara menentukan tujuan dari pengembangan produk yang akan kita buat.